Sebatang kara dan tinggal di hutan, nasib pemuda ini berubah setelah dapatkan ikan mas saat mancing di sungai. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, semoga berkah dan diperlancar rezekinya. Di sudut dunia yang tak banyak terjamah kaki manusia, terbentang sebuah hutan purba yang lebat dan penuh misteri. Pohon-pohon raksasa menjulang seperti tiang langit, akarnya menjalar bagai ular raksasa yang tertanam dalam perut bumi. Kabut tipis selalu menyelimuti tanahnya di pagi hari, dan suara burung-burung aneh bersahutan bagai lagu rahasia yang hanya dimengerti oleh alam. Di tengah keheningan dan kerimbunan itu, berdirilah sebuah gubuk kecil yang nyaris tak terlihat jika tak memperhatikannya baik-baik. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia, dindingnya dari potongan kayu hutan yang tidak seragam. Di dalamnya, hidup seorang pemuda bernama Lano, seorang yatim piatu yang sudah lama meninggalkan jejak dunia luar dan memilih menjadikan hutan sebagai rumahnya. Lano bukanlah anak kota, bukan pula anak desa. Ia tak punya keluarga, teman, atau tetangga. Sejak kedua orang tuanya menghilang dalam peristiwa tragis, konon diterkam harimau hutan saat mencari madu liar, Lano hidup berpindah-pindah, dari satu celah gua ke batang pohon lapuk, hingga akhirnya menemukan tempat yang ia bangun sendiri di sisi sungai kecil. Masa kecilnya sunyi, tapi tidak sepenuhnya sepi. Hutan mengajarinya banyak hal. Cara mendengar langkah kijang yang nyaris tak berbunyi, cara membaca arah angin lewat gerakan dedaunan, cara membedakan jejak harimau dan beruang dari bentuk cakar yang tertinggal di tanah. Ia belajar bertahan hidup dari alam, tanpa guru, tanpa buku, hanya dengan memperhatikan dan mencoba. Setiap pagi, Lano bangun ketika matahari belum sepenuhnya naik. Ia meregangkan tubuh yang tidur beralas tikar rotan, lalu menyalakan api kecil dari sisa arang semalam. Sarapannya sederhana, ubi rebus, buah hutan, atau ikan sisa tangkapan kemarin. Kadang ia tidak makan apapun, hanya minum air sungai dan berdoa dalam diam, seperti yang pernah diajarkan ibunya, meski ia nyaris lupa suara ibunya seperti apa. Meski tampak kuat dan tangguh, ada kehampaan yang bersarang dalam hati Lano. Ia sering menatap bayangannya di sungai, bertanya-tanya apakah wajah itu akan dikenang oleh siapapun jika suatu hari ia lenyap. Tak ada yang mencarinya, tak ada yang menunggunya pulang. Hidupnya hanya serangkaian hari-hari yang saling menyerupai, terjebak antara realita dan harapan samar yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Namun begitu, Lano tidak membenci hidupnya. Ia mencintai hutan. Ia menyapa pohon-pohon yang ia lewati setiap hari, ia mengenali suara burung-burung yang tinggal di dekat gubuknya. Ia bahkan pernah merawat seekor anak tupai yang terjatuh dari sarangnya, hingga sembuh dan kembali ke pohon. Bagi Lano, keheningan hutan adalah tempat di mana luka-luka masa lalunya bisa tenang meski tak sembuh. Sungai yang mengalir tak jauh dari gubuknya adalah satu-satunya tempat yang memberinya harapan. Di sanalah ia biasa memancing dengan jala atau pancing sederhana dari batang bambu. Sungai itu tenang, jernih, dan dalam. Ikan-ikan kecil berenang dengan lincah, kadang muncul ikan gabus, kadang lele liar. Tapi tak pernah sekalipun ia melihat ikan mas. Ikan mas tak hidup di sungai liar, pikirnya, ikan mas hanya ada di kolam milik orang kaya. Namun pada suatu pagi, saat Lano melangkah ke sungai seperti biasanya, ia merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih hangat dari biasanya, dan suara burung tak sebanyak biasanya. Awan menggantung rendah di langit, namun hujan tak turun. Sungai yang biasanya mengalir tenang tampak sedikit lebih terang, seolah cahaya matahari menari di permukaannya. Lano menyiapkan jala dan melemparkannya ke tengah arus. Ia menunggu, duduk di atas batu besar yang biasa ia gunakan sebagai tempat duduk. Waktu berlalu. 1 jam. 2 jam. Tak ada ikan yang masuk ke dalam jala. Ia mulai merasa aneh. Biasanya, meski sedikit,
Pasti ada dua ekor ikan yang tertangkap. Saat ia hampir memutuskan untuk pulang, tiba-tiba air sungai beriak. Ria itu bergerak cepat menuju arah jalannya. Seolah ada sesuatu yang mendekat. Ia berdiri, memegang tali jala dengan kedua tangan, dan saat jala itu bergerak, ia menariknya dengan cepat. Jantungnya berdebar. Jala itu terasa berat. Lebih berat dari biasanya. Ia menduga mungkin seekor ikan besar, ikan gabus atau lele tua yang selama ini menghindarinya. Namun ketika ia menarik jala ke daratan, Lano membeku. Seekor ikan mas berada di sana. Tapi bukan ikan mas biasa. Ukurannya besar, hampir sepanjang lengan anak kecil. Sisiknya berkilauan keemasan seperti lempeng emas yang baru ditempa. Matanya bulat dan bercahaya biru lembut, dan lebih mengejutkan lagi, ikan itu tampak tersenyum. Lano menunduk mendekat, menyentuh jala, lalu ikan itu bergerak sedikit, mengangkat kepala dan berbicara. Lano, lepaskan aku. Aku datang bukan untuk dimakan. Aku datang untuk mengubah hidupmu. Lano melompat mundur saking kagetnya. Ia terjatuh, terduduk di tanah, matanya tak bisa lepas dari ikan mas aneh itu. Apa? Kau bicara? Gumamnya, nyaris tak terdengar. Sudah lama aku mengamatimu. Kau anak yang sabar, yang tidak serakah, yang menyatu dengan alam. Aku membawa pesan dan petunjuk untuk jalan hidupmu berikutnya. Lano masih terdiam, tak tahu harus merasa takut, bingung, atau terharu. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah mendengar suara makhluk lain selain manusia dan binatang. Dan tak pernah ada binatang yang berbicara padanya seperti ini, dengan suara jernih, jelas, dan menyebut namanya. Jika kau melepaskanku sekarang, aku akan menuntunmu. Jalanmu panjang, Lano. Jalan menuju masa depan yang belum kau bayangkan. Tapi semua harus dimulai dengan pilihan pertama. Kau melepaskanku, atau membiarkanku mati. Lano menggenggam jala itu erat. Dalam sekejap, pikirannya melayang. Apakah ini mimpi? Ataukah ia sedang berhalusinasi karena kelaparan? Tapi jala itu nyata. Ikan itu nyata. Dan suaranya begitu jelas, menusuk hingga ke hati. Ia menghela napas, menatap mata si ikan mas. Di sana, ia melihat sesuatu yang aneh, ketenangan, harapan. Dengan tangan gemetar, ia membuka jala dan melepaskan ikan itu kembali ke sungai. Ikan mas itu tidak berenang pergi begitu saja. Ia berhenti sejenak, setengah badannya keluar dari air. Ia berkata pelan, "Ikutilah cahaya pertama malam ini. Maka langkahmu akan dimulai." Lano berdiri lama di pinggir sungai setelah itu. Angin sore mulai berhembus, dan daun-daun saling berdesir bagai suara bisikan rahasia. Hari itu, hidup Lano berubah. Ia belum tahu kemana langkahnya akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya, dalam hidupnya yang sunyi, ada sesuatu yang datang, sesuatu yang membawa janji. Bukan mimpi. Bukan kebetulan. Sebuah awal. Malam menetes perlahan seperti embun yang merayap dari dedaunan ke tanah. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Lano duduk bersila di depan gubuknya, masih terdiam sejak pulang dari sungai. Pikiran dan jiwanya belum juga tenang. Ia masih memutar ulang dalam kepalanya peristiwa ganjil pagi tadi, ikan mas bersinar emas yang berbicara padanya, yang menyebut namanya dengan suara yang tak mungkin salah didengar. Ikutilah cahaya pertama malam ini. Kata-kata itu melekat dalam benaknya seperti bisikan yang tak kunjung reda, menggantung antara kenyataan dan ilusi. Lano menatap langit. Bintang-bintang mulai bermunculan perlahan, satu persatu, menyinari bumi dengan cahaya yang sejuk dan jauh. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang meranggas. Hutan di sekelilingnya bersuara lirih, seperti sedang menanti sesuatu. Dan saat itulah,
Tiba-tiba dari arah utara, seberkas cahaya biru muncul di antara pepohonan. Awalnya hanya setitik kecil, seperti kunang-kunang. Namun seiring waktu, cahaya itu membesar, bergerak melayang rendah, membelah kabut malam yang tipis. Gerakannya tenang, seperti tahu bahwa ia sedang ditunggu. Lano terperanjat, namun tidak takut. Ia berdiri perlahan, mengambil pisau kecil dari dinding gubuknya, dan mengikatkannya di pinggang. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena harap yang belum ia mengerti sepenuhnya. Cahaya itu bergerak ke arah barat laut, menyusuri jalur yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Dengan hati-hati, Lano mengikuti, menembus semak belukar, memijak tanah basah dan akar-akar besar. Di antara gelapnya hutan, hanya cahaya itu yang menerangi jalan, seolah bintang turun ke bumi untuk menuntunnya. Perjalanan itu terasa panjang. Udara malam semakin dingin. Lano sempat ragu, apakah ia sedang menuju bahaya. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin kuat keyakinan dalam hatinya, ada sesuatu yang menunggunya di ujung sana. Sesuatu yang penting. Akhirnya, cahaya itu berhenti di depan sebuah tebing batu besar yang nyaris tertutup sepenuhnya oleh sulur-sulur tanaman. Tebing itu seperti dinding hidup yang menyatu dengan hutan. Saat Lano mendekat, sulur-sulur itu tiba-tiba bergerak pelan, membuka seperti tirai yang disibak oleh tangan tak terlihat. Di baliknya, terbuka sebuah gua sempit, gelap dan lembab. Tapi dari dalamnya keluar hawa hangat yang anehnya menenangkan. Cahaya biru melayang masuk lebih dulu, dan Lano mengikuti. Langkah kakinya bergema pelan di lantai batu. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa bisikan yang mengelilinginya, suara hutan, tapi juga suara yang lebih dalam dari itu. Seperti gema masa lalu. Dinding gua memancarkan kilau redup saat cahaya biru menyentuhnya. Dan disinilah keajaiban lain terjadi. Lukisan-lukisan dinding kuno yang menghiasi permukaan batu. Warnanya masih hidup, meski pasti telah ada sejak ratusan tahun lalu. Di sana tergambar sosok ikan mas emas, seekor rusa putih, dan seorang pemuda yang sangat menyerupai dirinya, berdiri di tengah keramaian, membawa tongkat bercahaya. Lano mendekat perlahan, menyentuh lukisan itu. Jarinya menyapu lembut wajah si pemuda. Seperti ada sambungan yang mengalir dari batu ke dirinya. Sebuah sensasi hangat menjalar ke dadanya. Lalu, dari bayangan di sisi gua, terdengar suara lembut, seperti langkah di atas lumut. Keluar dari kegelapan itu, muncullah seekor rusa putih. Ukurannya besar dan gagah, namun gerakannya tenang dan anggun. Bulu-bulunya putih murni seperti salju, dan yang paling menakjubkan adalah tanduknya, bercabang banyak, dan dari ujung-ujungnya keluar sinar biru lembut seperti yang dibawa oleh cahaya tadi. Rusa itu berhenti hanya beberapa langkah di depan Lano, menatapnya dengan mata bening. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kemarahan. Hanya kedamaian. Seolah rusa itu sudah lama menunggu Lano datang. Dengan gerakan pelan dan penuh hormat, Lano berlutut. Ia tak tahu mengapa, tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri, tunduk pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Rusa itu menundukkan kepala, dan menyentuhkan ujung tanduknya ke dada Lano. Seketika, tubuh Lano terasa ringan. Angin hangat mengalir dari dada ke seluruh tubuhnya, lalu sebuah suara bergema dalam pikirannya, bukan dari mulut rusa, tapi dari dalam dirinya sendiri. Engkau telah memilih jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Melepaskan, bukan mengambil. Menyatu, bukan menguasai. Maka kau layak menerima awal dari warisan lama ini. Lano membuka matanya perlahan. Rusa itu mundur, dan dari lehernya tergantung sebuah liontin batu giok berbentuk bulat pipih dengan lubang di tengahnya, seperti mata. Rusa itu menekuk lehernya, membiarkan liontin itu meluncur turun dan jatuh tepat ke telapak tangan Lano. Begitu kulitnya menyentuh batu giok itu,
Cahaya biru terang memancar memenuhi gua. Lukisan-lukisan di dinding hidup, gambar-gambar itu bergerak seperti film dalam cahaya magis. Lano melihat dirinya berdiri di tengah desa besar, dikelilingi banyak orang. Ia melihat ladang-ladang yang subur, air terjun yang mengalir ke kolam jernih, dan sebuah rumah besar yang dikelilingi anak-anak bermain. Namun ia juga melihat rintangan, badai, kebakaran hutan, orang-orang jahat yang ingin merusak, bahkan dirinya yang tampak lelah dan luka. Semua itu muncul seperti potongan kisah masa depan yang belum terjadi, memperlihatkan bahwa jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan mudah. Dan kemudian, semua kembali gelap. Cahaya padam. Gua menjadi sunyi. Rusa itu telah lenyap. Lano berdiri perlahan, liontin masih digenggamnya. Nafasnya berat. Tidak karena takut, tapi karena sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia keluar dari gua melewati sulur-sulur yang kembali menutup, lalu menatap langit malam yang kini penuh bintang. Di dalam dirinya, ada dua hal, ketakutan dan keberanian. Keduanya berjalan beriringan, tapi yang paling besar adalah rasa penasaran. Apa sebenarnya peran yang sedang disiapkan untukku? Malam itu, Lano kembali ke gubuknya. Tapi ia tidak langsung tidur. Ia duduk lama, memandangi liontin di telapak tangannya. Liontin itu kini dingin, tapi ia tahu, isinya lebih dari sekadar batu. Ia mengenang wajah ibunya, yang samar dalam ingatannya. Lalu ayahnya yang pernah berkata waktu kecil, jika kau berjalan di jalan yang benar, meski sendirian, langkahmu akan dijaga. Mungkin sekarang, langkahnya tidak lagi sendirian. Dan ketika matanya mulai tertutup, ia mendengar suara samar dari kejauhan, suara air mengalir, disertai bisikan yang sangat pelan. Langkah pertamamu telah dimulai, Lano. Teruslah berjalan. Pagi yang basah menyambut Lano saat ia membuka matanya. Burung-burung kecil mulai berkicau dari dahan-dahan tinggi, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Tapi kali ini, udara pagi terasa berbeda. Ada getaran lembut dalam tiap hembus angin. Hutan seperti sedang bernafas bersama alam yang lebih besar. Lano menyentuh liontin giok yang tergantung di lehernya. Benda itu terasa dingin tapi hidup, seolah di dalamnya ada napas sendiri. Sejak malam pertemuannya dengan rusa putih dan cahaya biru itu, ia merasa dunia sekitarnya berubah. Tidak secara drastis, melainkan perlahan, tapi pasti. Hari itu ia memutuskan untuk tidak sekadar bertahan hidup. Ia ingin mengikuti petunjuk. Kalau memang aku diberi jalan, maka aku akan berjalan, gumamnya. Langkah kakinya membawa ia lebih dalam ke hutan, ke arah barat laut, tempat yang belum pernah ia jejaki sebelumnya. Liontin di dadanya menjadi penunjuk, setiap kali ia melangkah ke arah yang benar, benda itu akan menghangat sedikit. Ia menyadarinya dengan cepat, dan menggunakannya sebagai kompas rahasia. Setelah melewati rimbunan rotan, akar-akar pohon raksasa, dan jalanan berlumut, ia menemukan sebuah tanah lapang tersembunyi. Dikelilingi bukit rendah dan pohon-pohon tua, tempat itu sunyi seperti dunia lain. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar yang mencolok, batangnya berwarna perak kehijauan, daunnya seperti berselaput embun meski hari panas. Akar-akarnya menonjol keluar dari tanah seperti ular yang tengah tidur. Lano mendekat, merasakan liontin di dadanya kembali hangat. Ia yakin, inilah titik awal petunjuknya. Ia menempelkan telapak tangannya ke batang pohon, dan seketika suara lembut seperti gema terdengar di dalam pikirannya. Disinilah akar mula, disinilah langkah membuka. Di balik tanah ini, ada air yang tak hanya mengalir, tapi menumbuhkan. Gali, dan beri. Dengan napas tertahan, Lano berlutut di dekat akar pohon, tepat di sisi timurnya, di mana tanah tampak sedikit lebih gembur. Ia menggali perlahan dengan tangannya.
Lapisan demi lapisan tanah disingkirkan hingga jemarinya menyentuh benda keras. Ternyata itu adalah sebuah tempayan tanah liat kecil, setinggi botol air. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. Ada segel lilin dengan lambang 4 daun membentuk lingkaran. Saat dibuka, aroma tajam tapi menenangkan menguar. Isinya adalah butiran biji hitam berbentuk lonjong, sedikit lebih besar dari biji lada. Di dalam tempayan juga terselip secarik kain halus yang dibungkus rapi. Begitu dibuka, tertulis kalimat dalam aksara kuno. Namun seperti keajaiban sebelumnya, liontin gioknya memancarkan hangat, dan huruf-huruf itu berubah menjadi kata-kata yang ia pahami. Taburkanlah biji ini ke tanah. Siram dengan air dari sungai yang bersinar. Tunggulah 3 malam. Maka engkau akan melihat apa yang tak pernah tumbuh di dunia biasa. Lano membacanya berulang-ulang. Ia mencoba memahami, air dari sungai yang bersinar, itu pasti merujuk pada sungai tempat ia memancing saat bertemu ikan mas. Ia bergegas kembali ke sungai itu menjelang senja. Cahaya matahari yang condong menyinari permukaan air, dan benar saja, menjelang malam, aliran sungai memancarkan sinar keemasan lembut. Ia menyendok air itu menggunakan batok kelapa, menyimpannya dalam daun pisang yang dijadikan wadah. Lalu kembali ke lapangan tersembunyi. Malam itu, Lano menanam biji-biji hitam itu di tanah lunak yang telah ia gali. Dengan hikmat, ia menyiramnya dengan air bersinar, lalu menutupinya kembali dengan tanah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya penuh harap. Ia memutuskan tinggal di sana. Ia membuat tempat berteduh sederhana dari dahan dan daun besar. 3 malam berturut-turut, ia berjaga. Ia hanya makan akar, buah liar, dan air sungai. Dan selama 3 malam itu pula, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa, ia melihat ladang luas yang subur, dipenuhi tanaman bercahaya. Ia melihat dirinya tersenyum sambil mengayunkan cangkul, dan orang-orang berdatangan membawa wadah kosong, meminta hasil tanamannya. Pada pagi hari ketiga, saat embun masih menggantung dan cahaya matahari baru menyentuh pucuk-pucuk daun, tanah yang ia tanami menggembung. Perlahan, dari dalamnya tumbuh tunas-tunas berkilau, daun-daunnya bersinar seperti ditaburi bubuk emas. Lano menahan napas. Ia mendekat, menyentuh salah satu batangnya. Hangat dan lentur. Tunas-tunas itu tumbuh cepat. Dalam waktu 1 jam sudah mencapai tinggi lutut. Beberapa di antaranya mengeluarkan buah bulat pipih, menyerupai koin. Tapi saat Lano membukanya, bukan daging buah yang ia temukan, melainkan butiran garam putih, bersih, lembut, harum seperti laut. Lano hampir tak percaya. Garam murni, tumbuh dari tanah? Ini bukan cuma ajaib. Ini tak ternilai. Di dunia luar, garam adalah kebutuhan pokok, tapi tak mudah ditemukan, apalagi yang murni. Bahkan beberapa desa rela menukar beras demi garam. Ia menamai tanaman itu, tumbuhan jiwa garam. Namun, kebahagiaan itu tidak lama berlangsung tanpa gangguan. Dari balik rimbunan pohon di ujung lapangan, ada suara ranting patah. Lano menoleh cepat. Ia tidak melihat apapun, tapi hatinya langsung waspada. Ia tahu, itu bukan binatang. Itu adalah langkah kaki manusia. Malam harinya, saat ia sedang duduk menatap tanaman garam, ia kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri, mengendap ke arah suara, tapi tak menemukan siapapun. Ia menemukan jejak kaki, kecil dan agak menyamping, seperti tapak orang dewasa yang sedang berusaha berjalan diam-diam. Seseorang sedang mengintai, pikir Lano. Ia menatap ke arah liontinnya, berharap ada petunjuk. Tapi malam itu benda itu tetap dingin. Seolah berkata, ini adalah ujianmu. Hadapi dengan hatimu sendiri. Sudah 2 pekan berlalu sejak tumbuhan jiwa garam pertama tumbuh dari tanah. Selama waktu itu,
Ladang kecil Lano tumbuh menjadi kebun ajaib yang memancarkan cahaya lembut setiap sore. Tanaman-tanaman berdaun keperakan itu tumbuh subur, buah-buah garamnya matang dalam sekejap, dan tanah di sekitarnya menjadi lebih lembut, seolah ikut diberkati oleh keajaiban tanaman itu. Setiap hari, Lano belajar. Ia belajar menyiram tanaman dengan takaran air sungai berkilau yang tepat. Ia belajar memanen buah-buah garam pada saat yang paling sempurna, ketika sinar matahari menyentuhnya dari sisi barat dan warnanya berubah menjadi putih bening seperti kristal. Ia juga menyimpan garam-garam itu dalam wadah bambu yang ia anyam sendiri, dan menyimpannya di pondok kecilnya yang kini dibangun lebih rapi, beratap daun kelapa dan berdinding batang pohon ringan. Namun, kesejukan itu tidak berlangsung lama. Sejak malam terdengarnya langkah kaki asing yang mengendap di balik pepohonan, Lano selalu waspada. Ia membuat jebakan sederhana dari tali rotan di sekeliling kebunnya. Ia tidur lebih malam dan bangun lebih pagi. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak di luar penglihatannya. Dan ketakutannya terbukti benar pada suatu sore. Langit menjelang maghrib ketika 3 orang lelaki muncul dari arah timur, menembus semak belukar dengan langkah cepat. Mereka tidak datang dengan sapaan, tapi dengan mata penuh rasa ingin tahu dan sikap curiga. Yang paling tua di antara mereka membawa sebilah parang panjang, sementara yang lain membawa karung dan tongkat kayu. "Ini tempatnya," seru lelaki gemuk berambut ikal, menunjuk ladang Lano. "Ini sinar aneh yang kita lihat dari bukit 2 malam lalu." Lano berdiri dari duduknya. Ia menggenggam tongkat kayu keras yang biasa ia pakai untuk mengaduk api. "Siapa kalian?" Lelaki tertua maju beberapa langkah. Wajahnya keras, matanya sipit, dan sorotnya menyelidik. "Kami dari desa Lembah Kelor, sebelah selatan hutan ini. Kami tak biasa melihat sinar seaneh ini di tengah hutan. Kami datang untuk menyelidiki." "Tanaman ini milikku," jawab Lano tegas. "Aku menanamnya sendiri, dan aku tidak mencuri dari siapapun." Lelaki gemuk itu mencibir. "Kau bilang tanaman? Kami tak pernah lihat tanaman menghasilkan garam. Apa ini sihir? Atau kau sembunyikan sesuatu di bawahnya?" "Ini bukan sihir," ujar Lano sambil menatap tajam. "Ini anugerah. Aku mendapatkannya dari petunjuk." Ketiganya saling pandang. Lelaki tertua akhirnya bicara, "Kami akan kembali. Tapi ingat, anak muda, hutan ini tak ada pemiliknya. Kalau kau temukan sesuatu yang bisa dijual, kau tak bisa menikmatinya sendiri. Orang-orang akan datang. Dan mereka tidak akan bicara sebaik kami." Mereka pun pergi, tapi Lano merasa ini bukan akhir. Malam harinya, Lano duduk di atas akar besar pohon tua di dekat pondoknya. Tangannya menggenggam liontin giok yang kini terasa sedikit hangat. Ia merenung. Apakah ini saatnya ia pergi? Tapi kemana? Atau, apakah ini saatnya ia melawan? Keesokan paginya, sebelum embun menguap, terdengar langkah cepat dari arah utara. Seorang gadis remaja muncul dari balik semak. Nafasnya terengah, pakaiannya lusuh, dan wajahnya kotor, tapi matanya penuh kesungguhan. "Kau Lano?" tanyanya. "Iya." "Kau siapa?" "Aku Gina, anak dari dukun desa Lembah Kelor. Aku dengar soal tanamanmu. Ayahku bilang ini keajaiban yang harus dijaga. Tapi, orang-orang tak percaya. Mereka mengira kau temukan tambang garam di hutan. Dan mereka ingin merebutnya." Lano menatap gadis itu lekat-lekat. "Kenapa kau memberitahuku?" "Karena ayahku menghormatimu. Ia bilang, hanya orang yang bersih hatinya yang bisa membuat sesuatu tumbuh di tanah hutan seperti ini. Ia yakin tanamanmu bukan kutukan, tapi anugerah dari alam. Tapi para lelaki desa kami keras kepala. Mereka pikir garam ini bisa membuat mereka kaya. Mereka akan datang malam ini, membawa lebih banyak orang.
Lano mengangguk perlahan. Aku tak ingin konflik. Tapi aku juga tak akan menyerah begitu saja. Malam tiba. Angin bertiup keras. Langit gelap, bulan tersembunyi di balik awan. Suara serangga terdengar nyaring, lalu tiba-tiba berhenti. Lano tahu, sesuatu mendekat. Ia menyalakan obor dan berdiri di tengah ladangnya. Di satu sisi, tongkat kayunya ia tancapkan di tanah. Di sisi lain, beberapa batu besar ia kumpulkan sebagai senjata pertahanan terakhir. Sekitar tengah malam, terdengar langkah berat dari balik pohon. 8 orang lelaki muncul, membawa parang, karung, dan bahkan gerobak kecil. Di antara mereka, Lano mengenali 2 dari 3 lelaki yang datang sebelumnya. Sudah kubilang, ujar lelaki gemuk, dia akan bertahan. Tapi ini waktunya. Lano berdiri tenang. Aku tak akan berikan ini. Ini bukan tambang. Ini ladang. Tanaman. Dan aku tak akan biarkan kalian menyentuhnya. Lelaki tertua mengangkat parang. Maka kami akan mengambilnya. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara gong dari arah utara. Bunyi keras, menghentak malam. Dari arah itu, muncul beberapa orang tua desa, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah coklat, ayah Gina, sang dukun. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan ujungnya bersinar lembut seperti bintang kecil. Berhenti, suaranya berat dan nyaring. Kalian datang membawa senjata ke tanah yang bukan milik kalian. Kalian ingin merebut yang tak kalian tanam. Salah satu dari penyerang berteriak, dia bukan penduduk desa kita. Ia tak punya hak. Tanah ini tak pernah dimiliki siapapun, jawab sang dukun. Tapi pohon ini, ladang ini, telah memilih penjaganya. Kalian bukan penjaga. Kalian perampas. Keributan pecah. Beberapa pria muda desa yang dipimpin oleh sang dukun maju, membawa obor dan tombak kayu. Mereka membentuk barikade di depan ladang Lano. Akhirnya, para penyerang ragu. Beberapa dari mereka menurunkan parang. Mereka tidak menyangka akan ada perlawanan dari orang tua mereka sendiri. Akhirnya, lelaki tertua itu menghela napas panjang. Kita mundur. Tapi ini belum selesai. Setelah para penyerang pergi, sang dukun duduk di atas batu bersama Lano. Ia meletakkan tangan di atas tanah dan memejamkan mata. Tanah ini hidup, katanya pelan. Apa yang kau tanam tak hanya garam, tapi keseimbangan. Kau tak bisa menjaganya sendirian. Biarkan kami bantu. Lano ragu. Ia selalu hidup sendiri. Tapi ia tahu, saat ini bukan lagi soal kesendirian. Baik, jawabnya. Tapi ladang ini bukan untuk dijual. Aku ingin membagikannya, tapi hanya untuk yang benar-benar butuh. Dukun itu tersenyum. Itulah sikap seorang penjaga. Keesokan harinya, Gina kembali membantu Lano. Mereka menata ladang, membuat pagar dari rotan, dan menyusun hasil panen dalam keranjang. Orang-orang tua desa mulai datang, menawarkan bantuan, membawa alat-alat dan bahan makanan. Tidak ada yang meminta bayaran. Mereka semua merasa, sesuatu yang suci sedang tumbuh di hutan ini. Dan untuk pertama kalinya, Lano merasa hutan itu bukan lagi tempat ia bersembunyi, tapi tempat ia pulang. 3 hari telah berlalu sejak malam yang menegangkan di ladang keajaiban milik Lano. Sejak itu, suasana hutan berubah. Angin terasa lebih bersahabat, burung-burung kembali berkicau di pagi hari, dan kabut tipis setiap subuh turun perlahan seperti selendang putih yang membelai ladang tumbuhan jiwa garam. Orang-orang dari desa Lembah Kelor mulai bergiliran datang ke ladang Lano. Mereka tidak datang untuk mengambil, tapi untuk membantu, menyiram tanaman, memperbaiki pagar rotan, dan membawakan makanan atau air. Gina, putri sang dukun, hampir setiap hari datang untuk membantu Lano mencatat hasil panen.
Mereka mulai menyusun tempat penyimpanan yang lebih baik dari batang bambu dan anyaman daun lontar. Di sisi ladang, mereka membuat semacam bel kecil sebagai tempat beristirahat. Lano merasa kehidupannya berubah begitu cepat. Tapi ada satu pertanyaan yang terus berputar dalam pikirannya. Apa selanjutnya? Sampai suatu sore, ketika matahari miring di barat dan sinarnya menyentuh daun-daun garam hingga tampak seolah menyala, Gina datang dengan kabar menarik. Ayahku bilang, pasar rahasia akan dibuka malam ini, ujarnya sambil mengikat rambutnya dengan tali kulit kayu. Ini saat yang tepat untukmu memperkenalkan garammu kepada dunia luar. Pasar rahasia? Tanya Lano sambil mengangkat alis. Ya. Ini bukan pasar biasa. Tempat ini tersembunyi. Hanya dibuka setiap beberapa bulan, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Mereka datang dari desa-desa jauh, bahkan ada yang menyeberangi pegunungan. Lano menatap ladangnya, lalu melihat keranjang-keranjang bambu yang sudah penuh oleh garam kristal. Ia belum pernah menjual apapun sebelumnya. Apakah garam ini memang pantas diperdagangkan? Kalau aku ke sana, bukan hanya soal menukar barang, kan? Gumam Lano. Ini juga soal menakar, apakah apa yang kutanam benar-benar bernilai. Gina mengangguk, tersenyum lembut. Nilai sejati bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang membutuhkannya, tapi juga oleh seberapa besar kau memperjuangkannya. Malam itu, langit dipenuhi bintang. Bulan sabit menggantung seperti paruh burung di ujung langit. Lano dan Gina berjalan menyusuri jalan setapak menuju bagian timur hutan, membawa 2 keranjang penuh garam yang diikat kuat di punggung Lano. Mereka harus melewati jembatan bambu kecil, menyusuri tebing licin, dan masuk ke dalam celah batu besar yang ditutupi oleh semak. Di balik celah itu, terdapat sebuah lorong gua yang panjang dan sempit, diterangi oleh obor kecil yang ditancapkan di dinding batu. Saat mereka melangkah lebih dalam, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara ramai seperti pasar pada umumnya, tetapi bisikan, gumaman, dan suara tawa kecil yang teredam. Akhirnya mereka sampai di lapangan tersembunyi, sebuah cekungan besar di bawah tanah yang sebagian terbuka ke langit. Di sekelilingnya terdapat tenda-tenda kain, tikar dari daun pandan, dan batu-batu datar sebagai tempat meletakkan barang dagangan. Tidak ada teriakan, murah-murah, atau ayo beli. Semua transaksi berlangsung dalam diam, seolah orang-orang di sana hanya ingin menghargai keheningan yang menyimpan keajaiban. Disinilah pasar rahasia itu berdiri. Lano memandangi sekeliling. Ia melihat seorang kakek menjual serbuk putih dari akar pepohonan gunung. Seorang wanita tua menjual tali-tali dari rambut rusa. Ada juga pemuda bermata satu yang menawarkan telur burung langka, dan seorang pria bertudung membawa air dalam botol tanah liat yang katanya dapat menghapus ingatan buruk. Taruh garammu di sini, kata Gina sambil menggelar tikar kecil dari kulit rotan. Lano mengangkat satu persatu keranjangnya dan membuka penutupnya. Kristal-kristal garam putih yang bening bersinar di bawah cahaya obor. Segera, beberapa orang mulai mendekat. Mereka tidak langsung bertanya, tapi menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang wanita setengah baya dengan sorban biru menunduk dan mencium garam itu. Ini garam dengan energi tanah, tapi lebih halus. Seperti telah disentuh sesuatu yang suci. Lelaki tua berjanggut pendek menambahkan, ada sedikit wangi air sungai yang mengalir saat musim semi. Ini bukan dari laut, bukan dari batu. Ini dari keseimbangan. Lano hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian seseorang menaruh sebuah kantung kulit berisi serbuk hijau gelap di depannya. Ini daun mimpi. Ditumbuk dan dibakar, bisa menunjukkan masa depan dalam tidur. Aku menukarnya dengan 2 genggam garammu. Yang lain pun ikut menawarkan. Batu dari dasar danau yang dapat mengusir serangga, benih tanaman merah dari utara,
dan bahkan secarik peta tua yang katanya mengarah ke gunung yang belum pernah dijelajahi. Lano merasa seperti sedang bertukar bagian dari hidupnya. Kemudian datang seorang lelaki tinggi kurus dengan pakaian serba hitam dan wajah penuh luka. Ia menatap Lano lama sekali sebelum berkata, "Aku pernah dengar tentang garam ini." Katanya, tumbuh di hutan dan dijaga oleh seorang pemuda sebatang kara. "Aku pikir itu hanya dongeng." "Sekarang kau tahu," jawab Lano. "Aku tak bawa banyak barang. Tapi aku punya satu yang berharga." Ia membuka tas kulit dan mengeluarkan sebuah lonceng kecil dari perak, berukir gambar ikan. "Ini peninggalan dari desa perikanan tua yang sudah tenggelam. Katanya, jika dibunyikan saat kau ragu, ia bisa memberimu arah. Aku ingin menukarnya dengan sekarung kecil garammu." Lano meraih lonceng itu. Entah kenapa, saat menyentuhnya, liontin gioknya bergetar pelan. Seperti menyambut saudara tua. Ia tahu, ini bukan barang biasa. Maka ia menerima pertukaran itu tanpa banyak tanya. Setelah semua pertukaran selesai dan malam menjelang larut, pasar rahasia mulai sepi. Para pedagang membungkus dagangannya dan perlahan menghilang ke lorong-lorong hutan. Lano duduk bersama Gina, menatap semua benda-benda hasil pertukaran mereka. "Tidak ada satupun koin emas," kata Lano sambil tertawa kecil. "Tapi kenapa aku merasa kaya?" Gina tersenyum lebar. "Karena yang kau dapatkan bukan sekadar barang. Kau mendapat pengakuan, rasa hormat, dan pintu-pintu baru." Lano memandangi langit. Ia sadar, perjalanan yang ia tempuh selama ini bukan tentang menjadi kaya secara materi, tapi menjadi penuh secara jiwa. Ia memulai dari seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, memancing hanya untuk makan hari itu. Kini, ia membawa benda-benda penuh makna, cerita, dan harapan. Dan lebih dari segalanya, ia tak lagi sendiri. Di tengah malam, saat mereka kembali ke pondok, Lano menyalakan api kecil dan menaruh lonceng perak di dekat ranjang bambunya. Ia memandangi liontin giok yang tergantung di lehernya dan berbisik pelan. "Terima kasih, ikan mas, aku akan terus melangkah." Di luar, daun-daun bergoyang pelan. Hutan berbisik, dan dari kejauhan, terdengar suara air sungai mengalir, tenang, seperti janji yang masih menunggu ditepati. Langit berubah. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya, menyelimuti hutan dengan panas yang menyengat dan angin kering yang membawa debu dari utara. Matahari menggantung tinggi sepanjang hari, membakar daun-daun yang dulunya hijau segar menjadi coklat keemasan yang rapuh. Hutan yang selama ini menjadi rumah nyaman bagi Lano kini terasa seperti ruang hampa, kosong dari suara-suara kicauan burung dan desir angin yang bersahabat. Sungai kecil tempat Lano biasa memancing, tempat pertama ia bertemu ikan mas yang mengubah hidupnya, mulai surut. Airnya keruh dan dangkal, hanya menyisakan genangan-genangan kecil yang terperangkap di antara bebatuan. Ikan-ikan menghilang. Di tepi-tepi sungai, tanah mulai retak-retak, menunjukkan betapa kering dan tandusnya keadaan. Ladang Lano tak luput dari dampak kekeringan. Tanaman garam yang selama ini tumbuh subur mulai layu. Daun-daun kehilangan kilaunya, dan kristal garam yang biasanya tumbuh dengan indah di ujung daun mulai memudar. Bahkan batang-batang tanaman terlihat rapuh, mengisyaratkan kehancuran yang perlahan. "Apakah ini akhir dari segalanya?" gumam Lano. Berdiri di tengah ladang, tangannya menggenggam segenggam tanah yang kering dan keras. Namun Lano bukan pemuda yang mudah menyerah. Ia telah terlalu banyak kehilangan dalam hidupnya untuk takut menghadapi tantangan lagi. Keheningan malam itu, ia habiskan di beranda pondok, menatap langit berbintang. Di tangannya, ia memegang liontin giok pemberian ikan mas, simbol harapan dan keberuntungan. Ia memejamkan mata dan membisikkan harapan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak kematian kedua orang tuanya. Dan di dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi.
Dalam mimpi itu, Lano berjalan menyusuri hutan yang telah menjadi gurun. Pohon-pohon mengering, sungai menguap, dan matahari bersinar terlalu terang hingga ia tak bisa melihat dengan jelas. Tapi di tengah kehancuran itu, seekor ikan mas muncul, melayang di udara seperti makhluk dari dunia lain. Lano, suara itu bergema, air tak selalu datang dari langit. Kadang ia tersembunyi di bawah tanah. Kadang ia datang dari hati yang mau berbagi. Apa yang harus kulakukan? Tanya Lano dalam mimpi. Carilah di tempat terdalam yang pernah kau sentuh. Air sejati akan menemuimu jika kau benar-benar percaya dan tidak egois dalam memberi. Lano terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu mimpi itu bukan sembarang mimpi. Itu adalah petunjuk. Petunjuk dari makhluk yang telah mengubah hidupnya. Keesokan harinya, ia segera menuju ke tengah ladangnya, tepat di bagian di mana tanah tetap lembab meski sekelilingnya sudah retak dan kering. Ia menggali dengan tangannya sendiri, tanpa sekop, tanpa alat berat. Hanya dengan keyakinan dan rasa percaya. Awalnya orang-orang menatapnya dengan iba. Mereka mengira Lano mulai kehilangan akal karena tekanan kemarau. Tapi hari demi hari berlalu, dan Lano tetap menggali. Keringatnya mengalir tanpa henti. Luka mulai bermunculan di tangannya, tapi ia tak berhenti. Dan perlahan, keyakinan itu menular. Gina datang pertama kali dengan sekop milik ayahnya. Lalu beberapa anak muda ikut bergabung. Tak lama, para tetua desa pun mulai berdatangan, menawarkan makanan dan air, bahkan ikut menggali meski hanya sebentar-sebentar. Dalam beberapa hari, sumur itu menjadi proyek bersama yang menghidupkan kembali semangat desa yang nyaris mati oleh kemarau. Hari ketujuh, ketika malam mencapai puncaknya dan bulan purnama berada di atas kepala, sumur yang mereka gali mulai berbunyi. Blub-blub. Suara itu seperti nyanyian kecil yang menembus keheningan. Tak lama kemudian, air mulai muncul, pelan tapi pasti, dari kedalaman tanah. Tangis haru pun pecah. Lano duduk di tepi sumur, tangannya gemetar ketika ia menyentuh air itu. Sejuk, jernih, seakan membawa berkah dari dunia lain. Mereka semua menamainya Sumur Harapan, dan dalam beberapa hari, airnya cukup untuk menyirami ladang kembali. Tanaman garam kembali hidup. Kristal-kristal mulai tumbuh lagi. Namun sesuatu yang berbeda mulai muncul. Dari beberapa tanaman yang sempat layu tapi tak mati, tumbuh tunas baru yang berwarna kebiruan, dan di ujung daunnya muncul kristal yang memantulkan cahaya seperti permata. Lano menyebutnya garam langit, karena kristalnya seolah menangkap cahaya langit dan mengikatnya dalam bentuk garam. Dan ketika garam ini dikeringkan, ia mengeluarkan aroma lembut seperti rempah-rempah. Beberapa tetua desa percaya itu adalah bentuk berkah atas ketulusan hati Lano dan semua warga. Namun kesuksesan itu menyebar ke luar desa. Desa tetangga, Pura Sawit, mendengar kabar tentang air ajaib dan ladang yang kembali hidup. Mereka datang dengan harapan, tapi juga dengan rasa malu. Kepala desa mereka, seorang lelaki tua bernama Kacarita, memohon bantuan. Kami tak punya air lagi. Kami tak bisa tanam apapun. Bantulah kami, Lano, katanya sambil menundukkan kepala. Lano tak langsung menjawab. Ia menatap ladangnya, menatap sumur itu. Ia tahu, membagi air bisa berarti menipiskan sumber mereka sendiri. Tapi ia juga tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tak punya apa-apa. Ia pernah kelaparan. Ia pernah merasa ditinggalkan dunia. Malam itu, ia kembali menyalakan lonceng perak. Ting! Suaranya menggema jauh ke hutan. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka yang terakhir, ikan mas muncul di permukaan sumur. Kali ini hanya bayangan, tapi cukup untuk berbicara. Apa gunanya kesuksesan jika tak bisa dibagi? Tapi bagaimana jika semua ini menghilang karena aku berbagi terlalu banyak? Tanya Lano.
Air akan terus mengalir jika ia tak disumbat oleh keserakahan. Percayalah, semakin kau memberi, semakin dalam sumbernya akan menggali ke dalam hatimu. Keesokan harinya, Lano mengumpulkan warga. Ia memutuskan untuk membuat saluran bambu dari Sumur Harapan ke Desa Pura Sawit. Dibutuhkan kerja keras selama 2 minggu. Mereka menebang bambu, menyambungnya, membuat jembatan kecil, dan memastikan air bisa mengalir tanpa bocor. Dan ketika air pertama kali tiba di Desa Pura Sawit, anak-anak berlari dan menari di bawah pancuran bambu. Warga menangis. Mereka membawa hasil hutan sebagai balasan, benih bunga garam rimba, tanaman yang hanya tumbuh di tanah kering dan mampu menyerap embun malam. Tanaman itu, ketika ditanam di ladang Lano, tumbuh seolah menemukan rumah sejatinya. Bunga-bunganya yang berbentuk bintang menyimpan cairan garam alami yang harum dan memiliki rasa berbeda, asin, manis, dan sedikit pahit seperti pelajaran hidup. Di akhir musim kemarau, ketika hujan pertama akhirnya turun, ladang Lano tak hanya penuh oleh tanaman garam biasa, tapi menjadi taman warna-warni dari berbagai jenis garam ajaib. Desa Lembah Kelor menjadi pusat perhatian desa-desa lain, bukan karena kemewahan, tapi karena kebersamaan dan kebijaksanaan yang terpancar dari ladangnya. Dan Lano? Ia masih tinggal di pondok kecilnya, sederhana seperti dulu. Tapi kini ia bukan lagi pemuda sebatang kara. Ia pemuda yang telah menanam harapan, membagi kehidupan, dan menciptakan aliran kebaikan yang terus mengalir. Ia menatap langit, menggenggam liontin giok, dan tahu satu hal. Kesuksesan sejati bukan hanya soal bertahan di musim kemarau, tapi soal bagaimana kau membuat orang lain ikut bertahan bersamamu. Musim hujan akhirnya tiba. Hujan turun hampir setiap sore, menyapu debu jalanan dan menyegarkan kembali pepohonan yang sebelumnya meranggas. Sungai kecil di dekat rumah Lano yang semula kering kerontang kini kembali mengalir, jernih dan penuh suara gemericik yang menenangkan. Suasana Lembah Kelor menjadi lebih hidup. Suara cengkerik dan katak bersahutan malam hari, seakan bernyanyi merayakan musim yang baru. Gubuk Lano yang dulunya sederhana, kini berdiri lebih besar, meski tetap terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan kayu ulin. Ia tak pernah ingin membangun rumah dari batu bata atau semen, karena ia percaya, kekuatannya bukan pada tembok tebal, melainkan pada hubungan yang ia jalin dengan alam dan sesama. Ladang garamnya telah berkembang menjadi tempat ziarah kecil. Banyak orang dari desa lain datang untuk melihat garam bercahaya, itu dengan mata kepala sendiri. Ada yang mencelupkan jari dan mencicipinya dengan takjub, ada pula yang membawa sebotol kecil untuk dibawa pulang sebagai obat. Pendeta dari desa sebelah bahkan pernah datang dan berkata, "Ini bukan sekadar garam, ini berkah dari langit." Namun, sebagaimana sinar menarik perhatian, begitu pula kegelapan datang dengan cara yang halus. Suatu hari, datanglah rombongan orang asing. Mereka berpakaian rapi dan mewah, berbeda dari para pendatang yang biasa. 4 laki-laki, 2 perempuan, dan seorang lelaki tua bertongkat emas. Mereka membawa kereta kuda, lengkap dengan peti-peti besar yang penuh dengan barang-barang mahal. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Datuk Leman, seorang saudagar dari utara yang mengaku ingin menjalin hubungan dagang. "Kabar tentangmu sudah sampai ke telinga kami di kota Batu Pahat," katanya sambil tersenyum. "Kami ingin membeli hasil ladangmu. Tak usah khawatir soal harga. Kami akan bayar berapapun." Lano menerima mereka dengan sopan. Ia menawarkan minuman hangat dan duduk di bel-bel kayu di bawah pohon kelor tua. Datuk Leman memandangi sekeliling ladang dan tampak mencatat sesuatu di kepalanya. "Sayang sekali jika kekayaan seperti ini hanya dinikmati satu desa," lanjut Datuk itu. "Bayangkan kalau garammu sampai ke istana kerajaan. Kau bisa jadi saudagar paling besar di seluruh negeri." Namun, Lano tak langsung tergoda.
Garam ini bukan untuk diperjualbelikan seperti itu. Ia datang dari niat baik, dari kerja keras, dan berkah yang tidak bisa dipaksa. Datuk Leman tersenyum miring. Kau bijak, tapi terlalu sederhana. Dunia di luar sana berbeda. Setelah malam tiba dan tamu-tamu itu kembali ke rumah penginapan sementara mereka di ujung desa, Lano merasa gelisah. Ia berjalan ke sumur tua di tengah ladang garam, tempat ia menyimpan lonceng perak, benda keramat yang diberikan oleh ikan mas. Ia sering membunyikannya setiap kali hendak memulai hari, sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih. Namun malam itu, saat ia membuka altar kecil tempat lonceng itu tergantung, hatinya tercekak. Lonceng itu hilang. Panik menyergapnya. Ia berlari ke rumah kepala dusun dan membangunkan beberapa pemuda untuk mencari ke sekitar. Mereka menemukan jejak kaki menuju hutan dan sisa-sisa api unggun. Di dekatnya ada secarik kain hitam dengan lambang tangan menggenggam kristal garam, dan tulisan halus di bawahnya. Kami hanya mengambil apa yang layak untuk dunia. Perkumpulan Tangan Garam. Nama itu asing bagi semua. Namun yang membuat hati Lano hancur adalah kenyataan bahwa tanpa lonceng itu, ia tak bisa lagi berkomunikasi dengan ikan mas. Suara yang biasa ia dengar dari dasar sumur kini hilang. Tidak ada denyutan hangat dari liontin gioknya. Tidak ada gemuruh lembut dari air. Hening. Dan bersamaan dengan itu, ladang mulai menunjukkan perubahan. Garam yang biasanya bercahaya kini tampak kusam. Tanaman yang biasanya subur mulai layu. Beberapa warga yang meminum air dari sumur merasa perut mereka mulas, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban itu perlahan memudar. Ini bukan hanya pencurian, kata Gina, saat ia berdiri bersama Lano di tepi ladang. Ini peringatan. Mereka ingin memonopoli, merebut semua yang tak bisa mereka ciptakan sendiri. Lano menggenggam tanah dengan kedua tangannya, merasai butiran garam di sela jemarinya. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali keseimbangan, ia harus bertindak. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia memanggil rapat warga desa. Di sana, ia mengumumkan bahwa ia akan pergi mencari perkumpulan Tangan Garam. Aku tak bisa membiarkan mereka menguasai benda yang bukan milik mereka. Lonceng itu adalah jembatan antara kita dan dunia yang lebih dalam. Tanpa itu, kita semua akan kembali ke awal. Bahkan mungkin lebih buruk. Beberapa pemuda, termasuk sahabatnya Gindo dan Dara, adik Gina, menyatakan siap ikut. Mereka akan berangkat ke arah utara, ke kota Batu Pahat, tempat asal para saudagar. Perjalanan mereka dimulai saat fajar. Mereka membawa bekal secukupnya, pedang bambu, dan tongkat dari kayu jati. Sepanjang perjalanan, mereka mampir ke beberapa desa dan mendengar kisah yang serupa, orang-orang dari kelompok misterius yang datang membawa hadiah, menjanjikan kekayaan, lalu mencuri benda berharga desa seperti pusaka atau tanaman keramat. Di desa Palembangga, mereka bertemu dengan seorang nenek tua yang mengenali lambang Tangan Garam. Dulu mereka hanya bayangan, kata sang nenek. Sekarang mereka jadi nyata. Mereka percaya dunia bisa dibeli. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dibeli, niat baik. Dan hanya itu yang bisa memanggil kembali roh penjaga. Ia memberikan kain tenun bergambar ikan mas dan sebuah kunci ukiran giok. Jika kau punya niat murni, benda ini akan membantumu. Tapi jika kau hanya ingin membalas, maka kuncinya tak akan membuka apapun. Lano menerima kain itu dengan hormat. Ia tahu, petualangan yang akan datang bukan hanya soal merebut kembali lonceng, tapi juga soal menjaga keseimbangan dunia yang telah mempercayakan keajaibannya pada manusia. Ia memandangi sungai yang membelah hutan, membayangkan ikan mas yang dulu memberinya harapan. Tunggu aku, bisiknya lirih. Aku akan kembalikan semuanya. Demi desa ini. Demi semua yang telah percaya.
dan dengan tekad membara, mereka melanjutkan perjalanan ke jantung kekuasaan tangan garam. Kota Batu Pahat bukanlah tempat yang ramah bagi pendatang asing, apalagi bagi mereka yang membawa niat mengguncang kekuasaan dari dalam. Dinding-dinding tinggi dari batu kapur tua mengelilingi kota itu, membuat siapapun yang masuk merasa diawasi. Di setiap sudut, penjaga berjubah ungu berkeliaran dengan tatapan curiga dan senjata tersembunyi. Disinilah Lano, bersama Gina, Gindo, dan Dara, memulai babak baru dari perjalanannya yang penuh risiko. Setelah malam sebelumnya menempuh perjalanan panjang dari lembah di pinggiran pegunungan timur, mereka tiba di gerbang kota saat fajar menyingsing. Gerbang utama telah dibuka, dan antrian pedagang mulai mengular. Mereka mengenakan jubah pedagang rempah yang disiapkan Gina jauh-jauh hari, dengan karung-karung berisi kayu manis, cengkeh, dan kapulaga diikat pada punggung kuda tua sewaan mereka. Semua demi penyamaran. "Aku yang bicara," bisik Gina saat mereka mendekati gerbang. "Kau terlalu gugup kalau ditanya-tanya." "Kalau mereka tanya kita dari mana?" tanya Gindo. "Kita pedagang dari dataran Delu. Jangan menyebut nama desa kita, bahkan jangan tunjukkan logatmu," ucap Dara dengan suara tegas namun pelan. Ia yang paling cermat dalam hal seperti ini. Penjaga di gerbang menatap mereka dari kepala hingga kaki. Salah satunya memeriksa isi karung, mencium aroma rempah, dan akhirnya mengangguk. "Masuklah. Tapi jangan buat masalah," katanya datar. Setelah melewati gerbang, Lano tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, banyak di antaranya bertingkat 2 bahkan 3. Atapnya dari batu datar, bukan ijuk atau daun seperti rumah-rumah di desanya. Jalanan dari batu halus, dilalui gerobak kayu yang ditarik kerbau dan kuda. Ada toko-toko roti, pandai besi, dan kedai teh yang ramai. Namun, Lano bisa merasakan sesuatu yang ganjil, senyum yang dipaksakan, suara yang diturunkan volumenya ketika penjaga berjubah ungu lewat. Kota ini hidup, tapi penuh ketakutan. Pasar garam terletak di pusat kota. Namanya bukan sekadar sebutan, di sana, garam adalah raja. Puluhan tenda berdiri dalam deretan yang rapi namun padat, masing-masing menjual garam dengan warna dan bentuk yang berbeda. Garam putih, merah muda, bahkan biru keabu-abuan. Ada yang dijual dalam karung besar, ada pula yang disimpan dalam botol kecil seperti obat mujarab. Namun perhatian Lano langsung tertuju pada satu tenda besar di ujung barat pasar. Tirainya merah, di depannya berdiri 2 pria bertubuh besar bersenjata tombak. Di atasnya tergantung lambang tangan menggenggam kristal, simbol yang ia lihat di dinding sumur desa setelah lonceng peraknya dicuri. "Itu mereka," bisik Lano. Mereka memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Gina, yang paling lihai berbicara, mendekati tenda dengan gaya pedagang. Ia berpura-pura tertarik dengan garam istimewa yang dijual di sana. Di dalam tenda, ia bertemu dengan Nona Resi, seorang wanita muda dengan pakaian mewah, rambut disanggul tinggi dan bibir merah menyala. "Kami mencari garam langka untuk pelanggan bangsawan dari Dalu," kata Gina, menekankan aksen asingnya dengan sengaja. Nona Resi tersenyum ramah, namun di balik matanya ada tatapan menghitung. Ia mengeluarkan beberapa botol kaca kecil berisi garam berkilau. Salah satunya langsung membuat mata Gina membelalak, garam putih bening bercahaya lembut. Persis seperti garam langit dari desa mereka. "Yang ini," kata Gina sambil menunjuk botol itu, "asalnya dari mana?" "Oh," jawab Nona Resi santai, "dari ladang khusus kami di timur. Tempat yang hanya diketahui oleh mereka yang berbakat menemukan kristal. Sayang, penduduk lokal tidak tahu nilainya. Mereka menyerahkannya begitu saja." Kalimat itu menyulut kemarahan Gina, tapi ia menahannya. Ia membungkuk, berpura-pura tertarik, lalu keluar dari tenda dengan senyum palsu. "Garam itu milik kita,"
gumamnya pada Lano. Dan mereka mencurinya. Malamnya, mereka berdiskusi di penginapan kecil. Rencana dibentuk. Mereka memutuskan untuk membuat kerusuhan di pasar. Bukan untuk menyakiti siapapun, tapi agar mereka bisa menyusup ke dalam tenda dan mencari apakah lonceng perak mereka masih ada di sana. Pagi berikutnya, aksi dimulai. Gindo menyamar sebagai tabib dan berdiri di tengah pasar, berteriak bahwa garam bercahaya bisa menyebabkan keracunan darah. Darah dan jina menyebar selebaran palsu. Suasana pasar memanas. Orang-orang mulai gelisah. Beberapa bahkan menuntut uang mereka kembali. Tenda tangan garam pun diserbu. Para penjaga siaga, tapi mereka kewalahan menghadapi warga dan pedagang yang marah. Dalam kekacauan itu, Lano dan Gindo berhasil menyelinap masuk ke dalam tenda. Mereka menemukan ruangan belakang yang dijaga dua penjaga. Gindo menjatuhkan botol garam bercahaya hingga pecah, mengalihkan perhatian. Lano melompat masuk dan membuka peti logam besar yang terkunci rapat. Di dalamnya, ia melihat lonceng perak milik desanya. Terbungkus kain hitam, berkilau meski cahaya redup. Jantung Lano berdegup kencang. Saat tangannya menyentuh logam itu, suara lembut bergema dalam pikirannya, suara ikan mas dari sumur tua. Kau telah menemukannya kembali. Tapi bahaya belum berlalu. Tak sempat lama, mereka ketahuan. Pengejaran terjadi di seluruh sudut pasar. Darah melempar kantung lada ke arah para penjaga, membuyarkan konsentrasi mereka. Mereka berlari melalui lorong-lorong sempit, memanjat atap, dan bersembunyi di kereta tua yang membawa jerami hingga keluar dari kota. Malam itu, mereka mendirikan perkemahan di bawah pohon kelapa tua di pinggir sungai. Lano duduk sendirian, memandangi lonceng perak di tangannya. Ia membunyikannya perlahan. Suara lembut menggema seperti nyanyian jauh dari dasar bumi. Dalam bisikan angin, terdengar suara yang selama ini hanya hadir dalam mimpinya, langkah berikutnya membawamu pulang. Tapi jangan percaya semua yang tersenyum padamu. Lano menatap langit. Ia tahu ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa selangkah lebih dekat pada takdirnya. Setelah berhasil membawa kembali lonceng perak dari reruntuhan kota Batu Pahat, Lano dan rombongannya tidak langsung pulang. Mereka berkemah satu malam di tepi sungai besar yang mengalir di antara dua jurang curam. Malam itu, suara aliran air terdengar seperti bisikan para leluhur yang ingin berbicara. Lano tidak bisa tidur. Ia memegang erat lonceng perak yang dibungkus kain sutra ungu, dan memandangi pantulan bintang di permukaan air. Dalam hatinya, ia merasa gelisah. Ikan mas tidak lagi muncul dalam mimpinya selama 2 malam terakhir. Biasanya, ikan mas selalu muncul, memberikan isyarat, atau sekadar berenang dalam diam. Tapi kali ini, benar-benar sunyi. Ia khawatir, apakah jalan yang ia pilih memang benar? Gindo, yang tidur dengan kepala bersandar pada sebongkah batu, terbangun karena mendengar suara lirih. Ia membuka mata dan mendapati Lano masih terjaga. "Masih kau simpan di dadamu, ya?" tanya Gindo pelan. Lano mengangguk. "Aku takut sesuatu terjadi jika aku tidak menjaga ini dengan hati-hati." "Tenang saja," ujar Gindo. "Kita sudah melalui banyak hal. Lonceng itu akan sampai ke tempatnya kembali. Kita semua akan pulang dengan selamat." Namun Gindo pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia hanya tidak ingin menambah beban pikiran Lano. Perjalanan pulang ke lembah Kelor diwarnai ketegangan. Semakin mereka mendekat, semakin sunyi suasana. Biasanya, dari kejauhan, mereka sudah bisa mendengar suara alat penumbuk padi, tawa anak-anak, dan teriakan para wanita yang mengusir monyet nakal dari ladang garam. Tapi kali ini, bahkan burung-burung pun seolah menghilang. Ketika mereka tiba di pinggiran lembah, mereka mendapati tanah hangus di beberapa bagian, bekas api besar yang membakar ladang.
Asap hitam masih membumbung dari kejauhan. Aroma gosong menyengat. Pintu-pintu rumah terbuka lebar. Tanpa suara. Tanpa penghuni. Mereka segera bersembunyi di balik rerimbunan semak. Dari tempat persembunyian itu, mereka melihat sejumlah pria bertubuh besar dengan pakaian gelap dan lambang kepala ular di dada mereka. Mereka bersenjata lengkap dan berjalan berkeliling seolah sedang menjaga sesuatu. Salah satu dari mereka membawa cambuk kulit yang panjang dan tampak tak segan mengayunkannya bila ada suara sedikit saja. Gina menunduk dan berbisik pelan, "Ini bukan penjaga biasa. Ini kelompok pemburu dari klan bayangan. Mereka adalah kaki tangan dari kota batu di timur. Kejam dan tak punya belas kasihan." Dara menghela napas panjang. Mereka pasti menyerbu saat warga tidak siap. Lano menggenggam kain pembungkus lonceng makin erat. "Kita harus bertindak." Mereka menyelinap malam hari, menelusuri jalan tikus yang hanya diketahui warga asli. Lano memimpin rombongan kecil beranggotakan Gindo, Gina, Dara, dan seorang anak muda yang baru bergabung bernama Ramal. Ramal dulunya penarik garam, tapi setelah melihat semangat Lano, ia memilih ikut melawan. Mereka tiba di balai adat yang kini telah dirusak total. Ukiran-ukiran di dinding dihapus. Di tengahnya, dipasang tiang tinggi, tempat dikibarkan bendera merah darah dengan lambang mata berapi. Bendera itu adalah simbol kekuasaan klan bayangan yang dulu ditakuti di seluruh negeri. Di bawah tiang itu berdiri seorang pria tinggi, kurus, dengan rambut panjang dikuncir ke belakang. Wajahnya pucat seperti batu bulan, dan matanya merah seperti bara. "Selamat datang, Lano," katanya lantang saat menyadari kehadiran mereka. Lano dan yang lain kaget. Bagaimana mungkin mereka sudah diketahui? "Kau pikir langkahmu tersembunyi? Aku tahu sejak kau melangkahkan kaki keluar dari kota Batu Paha. Bahkan aku tahu siapa yang mengantarmu," ujar pria itu sambil berjalan ke arah mereka. Gina berbisik pelan, "Itu Datu Merawi, dukun gelap yang dibuang dari istana Gunung Selatan. Aku kira dia sudah mati." Datu Merawi tersenyum, mengangkat tangannya, dan dari balik tirai besar muncullah puluhan warga Lembah Kelor, duduk terikat di lantai, mata mereka kosong seperti tak bernyawa. Ternyata mereka ditahan dan diberi ramuan yang membuat mereka tunduk tanpa perlawanan. Lano maju. "Lepaskan mereka. Jangan libatkan warga tak bersalah." Datu Merawi melengkungkan senyumnya. "Berikan aku lonceng itu, dan aku akan membebaskan mereka." Lano tidak menjawab. Tapi kemudian suara pelan menggema dari dalam kantong tempat lonceng disimpan. "Ketuk 3 kali, anakku." Suara ikan mas. Akhirnya muncul lagi. Tanpa ragu, Lano mengeluarkan lonceng dan memukulnya 3 kali dengan batu kecil. Dem! 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 Suara dentang itu menggetarkan tanah. Api dari obor di sekitar balai adat tiba-tiba padam satu persatu. Angin kencang berhembus. Langit menjadi gelap dan badai kecil turun dari langit. Tapi bukan hanya badai air, badai cahaya, dari dalam tanah, dari langit, dari setiap arah. Tiba-tiba, mata para warga yang tadinya kosong mulai berkedip. Mereka perlahan sadar dan mulai bergerak. Beberapa bahkan berteriak, menangis, dan memanggil nama-nama keluarganya. Datu Merawi menjerit, "Tidak! Ini tidak mungkin. Lonceng itu sudah mati. Aku sudah menyegel kekuatannya." Namun kekuatan leluhur dari dalam lonceng membuyarkan segalanya. Cahaya melingkupi warga yang terbangun, dan mereka mulai memberontak. Dalam kekacauan itu, Dara dan Ramal menyerbu ke tengah. Gindo menghantam penjaga terdekat dengan tongkat kayunya. Sedangkan Gina memanggil burung gagak peliharaannya yang langsung mencakar mata 2 penjaga sekaligus. Lano, dengan keberanian yang lahir dari tekad, berlari ke arah Datu Merawi dan menantangnya langsung. Mereka bertarung.
Datu Merawi melepaskan asap hitam dari telapak tangannya, tapi Lano mengayunkan lonceng ke arahnya. Lonceng itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menetralkan sihir kegelapan Merawi. Dengan kekuatan terakhirnya, Datu Merawi mencoba melarikan diri. Tapi sebelum ia sempat kabur, ikan mas muncul, bukan dari air, melainkan dari udara, seperti roh bercahaya. Ia melingkari tubuh Merawi dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh Merawi menjadi batu. Ia membatu di tengah balai adat, sebagai peringatan bagi siapapun yang melanggar keseimbangan tanah ini. Beberapa hari setelah pertempuran itu, Lembah Kelor mulai pulih. Warga membersihkan puing-puing. Balai adat diperbaiki. Lonceng perak dikembalikan ke tempat suci dan dijaga oleh 4 tetua yang baru. Lano berdiri di tepi sungai pada suatu pagi. Ikan mas muncul di permukaan, kali ini tidak bicara, hanya berenang pelan. Tapi matanya menatap penuh arti, seolah berkata, "Satu langkah lagi, Lano. Satu langkah menuju takdirmu." Dan Lano pun mengerti, masih ada yang harus ia capai. Masih ada satu rahasia besar yang menunggu di balik Gunung Petir, tempat di mana suara langit dan bumi menjadi satu. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun ketika Lano bersiap meninggalkan Lembah Kelor. Penduduk telah kembali ke kehidupan sehari-hari, namun Lano tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Meski lonceng perak telah dikembalikan, dan Datu Merawi telah dikalahkan, suara ikan mas yang terakhir masih terngiang, "Satu langkah lagi, Lano. Satu langkah menuju takdirmu." Langkah itu membawanya ke arah utara, menuju Gunung Petir, tempat yang oleh warga setempat disebut Puncak Telinga Langit. Konon, di sanalah para leluhur menyimpan warisan terakhir, pengetahuan yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang hati dan pikirannya telah disucikan. Lano tidak sendiri. Gindo, setia seperti biasa, bersikeras ikut. "Kau kira aku mau duduk diam sambil menunggu kabar buruk lagi? Tidak, Lano. Kali ini, kita berdua sampai ke ujung." Selain Gindo, Gina juga turut serta. "Aku penasaran," katanya, "apa sebenarnya yang dijaga oleh para penjaga gerbang di puncak sana?" Mereka bertiga berangkat sebelum matahari sepenuhnya naik. Sepanjang perjalanan, burung-burung hutan seperti mengiringi langkah mereka. Hutan di sekitar Gunung Petir berbeda dengan hutan biasa. Pohon-pohon di sana tinggi menjulang seperti tiang istana, dan daunnya seperti kaca, berkilau jika terkena cahaya. Angin berbisik seperti nyanyian kuno, dan kadang mereka merasa seolah sedang diawasi. Ketika mereka mencapai lereng pertama, langit mulai berubah. Awan mendung menumpuk cepat. Kilat menyambar dari kejauhan. Gunung itu memang tidak diberi nama, Gunung Petir, tanpa sebab. Tiap hari, bahkan tanpa hujan, selalu terdengar bunyi guntur dari puncaknya. "Lano," kata Gindo, "kau yakin ikan mas ingin kau ke sini?" "Bukan hanya yakin," jawab Lano, "aku merasa ditarik oleh sesuatu. Seolah jiwaku sedang dipanggil pulang." Mereka terus mendaki. Semakin tinggi mereka naik, udara makin tipis dan dingin. Awan menutupi pandangan, dan kabut menggulung seperti kain putih basah yang menyelimuti tanah. Di tengah kabut itu, mereka melihat gerbang besar dari batu obsidian. Di kedua sisinya berdiri 2 patung tinggi berjubah. Namun ketika mereka mendekat, patung-patung itu bergerak. 2 sosok berjubah hitam dan putih, masing-masing membawa tongkat panjang, berdiri menatap mereka. Mata mereka bercahaya biru redup, dan suaranya menggema tanpa mereka membuka mulut. "Siapa yang ingin menyeberang ke wilayah cahaya dan kilat?" Lano maju 1 langkah. "Namaku Lano. Aku datang karena dipanggil oleh suara dari dalam diriku. Aku membawa warisan para leluhur dan telah memulihkan lonceng perak ke tempatnya." Penjaga berjubah putih mengangguk. Benar, suara leluhur telah menguat.
Tapi tak semua yang datang akan selama. Untuk melangkah lebih jauh, kalian harus menjawab 3 teka-teki. Gina dan Gindo saling pandang. Teka-teki. Penjaga berjubah hitam berkata, siapa yang menjawab salah, akan kehilangan ingatannya dan tersesat di gunung ini selamanya. Lano menarik napas dalam. Aku siap. Penjaga berjubah putih berkata, aku bukan manusia, tapi aku bisa membuat manusia menangis. Aku tak bisa disentuh, tapi bisa menyentuh. Aku tak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Siapakah aku? Lano berpikir. Matanya menatap kabut, lalu pada wajah Gina dan Gindo. Ia mengingat malam-malam penuh kehilangan, rasa hampa saat sendirian, dan saat-saat ia menangis tanpa tahu kenapa. Jawabannya adalah rasa sedih, kata Lano. Penjaga mengangguk. Benar. Penjaga berjubah hitam maju, aku selalu bergerak, namun tak punya kaki. Aku mengelilingi bumi tapi tak pernah pergi. Aku bisa membawa kapal, tapi juga bisa menenggelamkannya. Siapakah aku? Lano menutup mata. Ia membayangkan suara aliran sungai di hutan, kenangan saat memancing, saat ikan mas pertama muncul. Ia tersenyum. Air, jawabnya. Jawabannya adalah air. Benar, kata penjaga itu. Penjaga putih dan hitam berdiri berdampingan, lalu berbicara serempak, aku datang sebelum kata, tinggal setelah suara menghilang. Aku ada di antara waktu, tapi tak bisa dihitung. Aku bukan tubuh, tapi bisa melahirkan kekuatan. Siapakah aku? Kali ini, Lano ragu. Ia memutar kembali semua pelajaran hidupnya. Ia memikirkan saat ia memandangi langit, saat sunyi menjadi jawaban, dan saat-saat bersama ikan mas dalam keheningan. Ia berkata pelan, kesadaran. Sunyi. Penjaga berjubah putih tersenyum. Jawabanmu benar. Gerbang terbuka perlahan, dan kabut tersingkap. Di baliknya, terbentang taman luas yang tak terlihat dari luar. Cahaya keemasan memancar dari langit, tapi tidak menyilaukan. Di tengah taman itu berdiri sebuah kolam batu bundar. Di dalamnya, air sebening kristal. Dan di dasar kolam, seekor ikan mas, jauh lebih besar dan bercahaya daripada sebelumnya, berenang dengan anggun. Lano mendekat. Ikan itu menatapnya, lalu berbicara. Kali ini bukan hanya di dalam pikiran, tetapi dengan suara yang menggema dari seluruh alam. Lano, kau telah melewati semua ujian. Kini kau siap menerima warisan terakhir, pengetahuan untuk membangun negeri. Ikan mas mengangkat ekornya dan dari air muncul lembaran-lembaran cahaya yang membentuk tulisan dan gambar. Di antaranya, peta sumber air bawah tanah, cara bercocok tanam tanpa membakar hutan, cara membuat alat penyimpan tenaga dari angin dan air, serta struktur masyarakat adil yang tidak mengenal perbudakan dan kekuasaan sewenang-wenang. Pengetahuan ini, lebih berharga dari emas, diberikan untuk satu tujuan, membangun dunia baru. Lano, kata ikan mas, esok adalah hari kau memilih, hidup sebagai pengembara, atau kembali dan menjadi pemimpin perubahan. Lano berdiri lama di tepi kolam. Gina dan Gindo mendekat, tanpa suara, hanya berdiri di sisinya. Mata Lano menatap jauh ke langit Gunung Petir. Dan ia tahu, jawabannya akan menentukan nasib banyak orang, bukan hanya dirinya. Pagi itu, kabut Gunung Petir telah lenyap sepenuhnya. Matahari menyinari puncaknya tanpa halangan, seakan mengerti bahwa peristiwa agung baru saja terjadi. Di bawah langit yang terang benderang, Lano, Gindo, dan Gina berdiri di tepian kolam batu, menatap kilauan air yang menyimpan seluruh rahasia peradaban baru. Ikan mas telah kembali ke dasar kolam, diam tak bersuara. Tapi pesan terakhirnya tertanam dalam-dalam di dalam diri Lano. Pengetahuan bukanlah untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Dan kekuasaan bukanlah untuk dipuja,
melainkan untuk digunakan melayani. Mereka bertiga kembali turun gunung. Namun, kali ini Lano bukanlah pemuda sebatang kara biasa. Ia membawa sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata, keyakinan, pengetahuan, dan visi untuk membentuk masa depan yang berbeda. Bukan sekadar bagi dirinya, tapi bagi seluruh rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan, penjajahan, dan ketidakadilan. Setibanya di Lembah Kelor, mereka disambut dengan tanya penuh harap. Penduduk berkumpul di alun-alun, mendengarkan Lano berdiri di atas batu tua tempat para tetua biasanya memberi wejangan. Ia mengangkat tangannya dan berbicara. "Saudara-saudaraku, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak bangsawan, bukan pula orang suci. Aku hanya seorang anak hutan yang diberi kesempatan mendengarkan suara air, cahaya, dan waktu." Dan mereka berkata, "Dunia ini bisa kita ubah bersama-sama." Lano lalu menunjukkan peta, gambar, dan konsep yang ia dapat dari Gunung Petir. Ia ajarkan mereka bagaimana menggunakan tenaga angin untuk mengalirkan air ke ladang, bagaimana mengolah tanah tanpa merusaknya, dan bagaimana menyalurkan energi matahari agar anak-anak bisa membaca di malam hari. Ia juga menyusun aturan hidup baru, bukan berdasarkan siapa lahir di mana atau punya apa, tetapi berdasarkan keadilan, kebersamaan, dan peran yang dijalani dengan hati terbuka. Kabar tentang Lano menyebar seperti bunga mekar di musim kemarau. Orang-orang dari dusun lain, dari lembah-lembah jauh, bahkan dari pesisir, mulai berdatangan ke Lembah Kelor. Mereka datang bukan karena ingin menyembah Lano, tapi karena mereka ingin belajar. Mereka ingin membawa pulang ilmu itu dan membangun hal serupa di tempat asal mereka. Lano tidak menjadi raja. Ia tidak mendirikan istana. Ia menolak diberi gelar apapun, bahkan ketika para tetua ingin menobatkannya sebagai pemimpin besar. "Aku hanya ingin menjadi penunjuk arah," katanya. Dan itulah yang ia lakukan. Ia membentuk dewan yang terdiri dari para petani, nelayan, pengrajin, dan anak muda. Setiap keputusan besar dibicarakan dan disepakati bersama. Tidak ada orang yang bisa memerintah tanpa mendengar suara rakyat. Suatu hari, di sebuah sore yang tenang, Gina duduk di pinggir sungai bersama Lano. "Kau sadar," kata Gina, "semua ini dimulai dari saat kau duduk memancing di sungai." Lano tersenyum. "Dan aku hampir membiarkan ikan mas itu pergi." "Kalau dia pergi," sambung Gindo yang muncul membawa buah-buahan liar, "kau mungkin akan tetap jadi pemuda sebatang kara, hidup di hutan, berbicara pada pohon dan burung." Mereka bertiga tertawa, ringan dan hangat. "Tapi begitulah takdir," kata Lano. "Ia tidak datang dengan genderang besar. Ia datang seperti bisikan air. Kalau kita cukup tenang, kita bisa mendengarnya." Tahun-tahun berlalu. Desa-desa berkembang menjadi komunitas yang mandiri. Tanah-tanah subur kembali dihijaukan. Anak-anak tumbuh dengan pendidikan, bukan dengan ketakutan. Sungai tak lagi dipenuhi limbah, melainkan mengalir bersih seperti pertama kali dunia diciptakan. Nama Lano tetap dikenal, tapi ia sendiri perlahan mundur dari sorotan. Ia kembali tinggal di rumah kecil di tepi hutan, tempat pertama kali ia bertemu ikan mas. Ia tetap memancing setiap pagi, bukan untuk menangkap ikan, tapi untuk mengingat. Suatu pagi, saat embun masih menempel di rumput, seekor ikan mas muncul lagi. Tapi kali ini, tidak bercahaya. Ikan itu biasa saja, kecil, sisiknya agak buram. Tapi Lano tersenyum melihatnya. "Aku mengerti sekarang," bisiknya. "Bukan tentang keajaiban, tapi tentang keberanian untuk mengikuti suara kecil dalam hati." Dan ikan itu pun berenang menjauh, menghilang di arus sungai. Di kaki Gunung Petir, di lembah yang dulunya hanya dihuni oleh semak dan ketakutan, kini berdiri sebuah pusat pengetahuan. Bangunannya sederhana, dindingnya dari bambu dan tanah,
tapi di dalamnya terdapat kitab-kitab, lukisan, dan catatan-catatan pengalaman dari seluruh penjuru negeri. Di atas gerbang masuk, tertulis kalimat, "Dari sungai datang cahaya, dari hati lahir negeri." Dan setiap anak yang masuk ke sana akan tahu bahwa segalanya bermula dari seorang pemuda sebatang kara yang suatu hari memancing dan mendengarkan dunia.